Kok masih ada kayak gini 2023 gitu loh, di zaman modern seperti gini. Jadi ya itulah. Cara hati, cara pakai hati. Apa yang mau bahas nih? Apa yang kita mau bahas nih? Nggak ada barbarnya nih. Tapi yang pasti sih, Parung Panjang kita akan segera beresin. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cala, Instafamous Indonesia di Bincang Bogor Daily. Kenapa sih Teh kok lemes amat? Gue bukannya lemas, gue deg-degan. Takut? Iya, gue mau ngomong aja gue deg-degan. Tahu nggak? Kenapa? Besti, I miss you. Tapi Besti, Salma takut hari ini. Ada yang galak di sebelah. Kursinya biasanya panas, tapi sekarang kebakaran. Mau tahu nggak sih siapa narasumber kita hari ini? Enggak, takut. Kan gue nggak nyuruh lo. Mau tahu nggak? Gue nggak berani. Coba teman-teman di bawah ada yang mau bantuin gue nggak? Siapa hari ini? Takut, berani nggak? Takut Lu tau nggak? Orangnya galak, tukang marah-marah. Kalau di konten suka gitu. Itu kenapa sih, itu backsound apa suara dia sih sebenarnya? Gue nggak ngerti. Terus sama ngomongin yang panjang-panjang. Apaan sih? Daerah panjang. Penasaran nggak? Langsung aja yuk kita panggilin yuk. Namanya Bro Ron. Nggak pada takut loh ternyata. Gue mah galaknya depan kamera gue doang. Kamera lu doang kamera galaknya? gue, kalau kamera orang lain mah santai aja. Oh santai. Iya. Ternyata santai baik loh. Ternyata Kalau di depan kamera gue doang aja kayak gini ya baru. berarti kalau kita mau hit juga kita pura-pura galak aja di konten ya. Gitu ya. Gimana Bro Ron? Coba sapa dulu dong sama Besti Bincang Bogor Daily hari ini. Halo semua di Bogor, enak ya kota hujan. Bukan kota ya? Kan kota hujan. Iya. Benar. Ya gitulah, selamat, salam semua, salam kenal. Iya. Enak kalian cuacanya sejuk terus. Sejuk terus. Kita Jakarta gerah terus. Oh, Bro Makanya Ron. gampang marah ya? Hah? Oh iya kali, gara-gara itu kali ya. Tapi harusnya di Bogor tuh tenang. Seharusnya ya? Kenapa lu masih Ya udah aku cari rumah di Bogor deh nanti. cakep. Kayak udah ada tujuannya nih. Tujuannya apa? Kita akan kupas hari ini. Yang pasti temanya apa mau tau nggak? Kerja pakai hati. Aish, Nggak bisa selesai bro. Kerja pakai hati tuh Dalam sekali kan gentar. hati mulu. Mana logikanya, mana emosinya. Tapi Tunggu hati loh, ada kayaknya saya harus emosinya. revisi nih. Kerja pakai hati dan logika nih. Kayaknya kalau pakai Bisa. logika masuk juga nih. Bisa ya? Oke, tambah stiker di truk nanti. Oke, kita ulang lagi kalau gitu. Tema hari ini kerja pakai hati Dan plus logika. Logika. Iya, Tepuk tangan dulu dong. Bro, Yes, sis. ngomongnya harus bro. Yes, gitu sis. ya. Berhubung kita mah orang Jerman ya, bro. Yes. Kalau ngomong teh kudu bahasa Jermannya tahu nggak sih? Kalau kita ngomong lagi panik, rawas. Terus. Itu bahasa Jerman. Oh. Karena dulu udah deh dibahas. Bro, nih ya, gue kenal lu dari lihat setiap lu gue nggak apa-apa ya, santai ya bro. Gak apa-apa, santai. Karena gue ngeliat lu masih muda banget nih bro. Alhamdulillah. Mudah. Biar gue nggak digeprak. Itu maksudnya gue, paham kan? Paham kan Besti? Paham. Kenal berapa lama? Coba. Gue 2 hari yang lalu bro, gue ngeliat konten lu. Sebenarnya 2 hari. Dari dulu gue disuruh tuh sama bos gue, Oke. buka tuh kontennya bro Ron, buka. Ntar dulu deh kata gue, kenapa? Soalnya gue denger nih dari teman-teman gue katanya lu galak, gue takut emosi gue ikutan nih, makanya gue redam dulu. Tapi karena berhubung gue mau ketemu sama lu, gue otomatis gue harus pelajarin dulu, lu tuh siapa, lu karakternya kayak apa. Tapi penilaian gue bro, dari setiap kontenan lu, nggak ada tuh lu baik-baiknya. Gak ada ya? Lu punya penyakit darah tinggi nggak sih? Sebenarnya lu koleksi amodipin apa enggak sih? Itulah bagian dari kerja pakai hati dan logika. Jadi kalau melihat sesuatu yang sangat ngawur, apalagi yang bersangkut paut dengan umum publik gitu, jadi rasanya pengen emosi. Kok masih ada kayak gini 2023 gitu loh, di zaman modern seperti gini. Jadi ya itulah cara hati, cara pakai hati. Ya ini belum bahas ke pertanyaan aja, gue Udah pengen dalam nanya ya? Gue Udah dalam pengen ya? nanya nih. Iya. Lu punya otoritas tuh buat ngacak-ngacak tuh semua omongan-omongan di konten lu? Punya.
Oh punya ya? Kita Ini negara gue. oh negara lu, sian amat Apa lu? Beb. Oh iya. Ini negara lu juga. Iya benar. Iya. Negara gue juga benar. Bayar pajak kan? Ada sih, ya ada PPN, yang PPH, bayar kan? iya. Saya nggak berapa. Jadi punya hak dong bersuara. NPWP dinihilin terus. Jangan dong. Atuh. Tapi kan belanja di Indomaret, belanja Alfamart, gue. Banyak. Tapi kan bayar PPN kan? Ini bayar. negara kita dong, kita punya hak dong kalau lihat iya. sesuatu yang busuk dan berantakan dan selama ini kita merasa tidak dibenahi ya, memang sudah waktunya kita bikin gebrakan. Benar. Butuh bantuan nggak, Bro? Biar lu ada suaranya dikit gitu. Gitu. Ntar Di like, di share, di komen. Nah, itu bantuannya kayak gitu supaya makin banyak yang tahu. Benar, Bro. Benar. Ya. Tapi nih, Bro, gue Yes. lu kan basicnya dari kontraktor. Benar nggak sih? Ya, sekarang sih ya. Sekarang. Basicnya saya dulu perawat, saya tamatan perawat. Perawat Manusia, bukan perawat nyuntik. aspal. Nyuntik. Kateter gitu? bisa juga pasang kateter. Aha. Oh, jadi Pasang nanti kateter kalau bisa, udah nggak di nyuntik bisa. kontraktor, nggak di jalur pemerintahan bisa juga pindah lagi ya, Bro, ya ke perawat ya. Malah saya praktekin tahun ini di lokasi proyek kita dan kecelakaan. Lu Kita tanganin dengan benar. Gue pura-pura pingsan deh sekarang. Jangan. Pengen tahu juga Kita masih ada tangani nggak dengan ilmunya? benar. Ternyata kepalanya ada pendarahan segala, cara mengangkatnya benar ya itu kita sempat viral juga, penontonnya sekitar 20 juta view tuh kayaknya di Instagram atau di YouTube. Sombong kali Lumayan. ya, viral. Ya karena kan ada orang kecelakaan jadi kita tangani dengan benar dan waktu itu kita membantu orang juga pakai marah-marah juga karena warga sekitar pengennya asal-asal angkat aja. Saya omelin, saya barbarin di situ. Iya, benar. Jadi mungkin viral. Takutnya ada patah-patah ya. Yes, betul gitu. Habis Jadi goyang. ya Sebar. ya, jadi ilmu apa itu? Karena mungkin Medis. saya backgroundnya medis perawat, ya kerja pakai hati dan harus berhati-hati ya itu mungkin ke bawah kali ya sampai ke Tapi nggak kayak lagu Tulus kan, hati-hati di jalan. hati-hati di jalan. Bro, Karena kalau di medis nggak hati-hati orang bisa mati loh. benar Bro, gue setuju itu. Tapi ya, lu juga harus hati-hati nih Bro. Iya. Kalau gue lihat nih langkah-langkah lu terlalu, wah banget. Tapi nggak apa-apa. Kalau lu merasa itu nyaman, lu terusin Bro. Karena dari gue posting flyer lu aja, nggak ada yang hater sama lu. Padahal konten lu begitu. Gue nggak ngerti. Pada jatuh cinta Kenapa orang Indonesia jadi pada demen yang kepada begitu ya? ya. Kenapa orang Indonesia nggak demen sama yang bebe aja gitu, kayak konten normal gitu ya? Santu-santui, Iya benar. sopan. Kenapa yang lu yang frontal malah lebih banyak yang ngedukung lu? Itu yang gue bingung. Itulah orang yang berlogika yang melihat subjek yang kita angkat, bukan melihat objeknya. Itu saya yang suka marah-marah ya kan. Kalau melihat subjeknya dan masuk di logikanya, oh ya benar juga yang diperjuangkan. Dan memang selama ini hampir tidak pernah ada yang bisa membantah apa yang saya suarakan. Yang mereka, kalau haters melihat saya itu, haters ya melihatnya caranya aja, ini terlalu arogan, terlalu kasar, adabnya nggak ada, bla bla bla. Tapi nggak pernah ada yang mencoba membantah apa yang saya perjuangkan. Segelintir Bro, lu kalau baca yang semuanya, gue rasa banyak yang ngedukung lu, apalagi emak-emak kayaknya ya. Makanya kita nyalek. Masuk Bro. Iya, Oke Bro. masuk. Nah Yes. ngomongin nyalek-nyalek nih Bro. Yes. Kenapa lu memilih gerbong PSI? PSI. Kalau mau cerita pendek aja ya. Rangkumannya Dari partai-partai yang lain gitu. satu-satunya partai saat ini ya, kecuali mungkin satu yang baru lagi. Partai saat ini yang belum pernah ada ketangkap kadernya nyolong. Oh, karena masih baru. Karena masih baru. Enggak juga sih, dari 2019. Iya. Kan sudah banyak kadernya di DPRD, tingkat kota ada, tingkat DPRD ada, tingkat provinsi ada. Yang nasional belum ada ya. Atau mungkin karena nyolongnya di DPRD kecil-kecil, atau nggak tahu. Tapi yang belum ada yang ketangkap lah. Jadi ya, Masih bersih lah ya. ya kalau itu ngomong politis banget ya. Yoi. Nah, tapi dari hati saya itu karena partai ini saya nggak bayar, saya nggak perlu keluar duit. Oh, jadi Tidak ada keluar duit sama sekali. gue masuk deh kalau kayak gitu. Nggak masuk lah, gratis. Gue keluarin kartu. KTP gitu? Kabupaten Bogor kan? Enggak, gue kota. Yaudah nanti gue kenalin sama yang sendiri. Jadi ya itu nggak bayar dan memang saya ada permintaan khusus. Jadi sebelum saya finalisasi, saya punya surat-surat waktu pendaftaran. Saya ada permintaan khusus. Saya pengen bertemu sama ketua pengurus partai. Ada permintaan khusus yaitu jangan sampai nanti kalau saya jadi, saya menjadi boneka partai. Saya nggak mau seperti partai-partai lain yang pakai istilah boneka partai. Petugas partai, apa itu petugas partai? Saya anggota partai, tapi saya bukan
Iya, Boneka. boneka partai. Benar. Kalau boneka mah caki ya. Mau tahu nggak jawabannya apa? Apaan? Jawabannya selama Bro Ron tidak melanggar garis besar partai, yaitu nyolong atau intoleransi, silahkan bebas bersuara. Setelah itu langsung hari Minggu itu saya lengkapin Tapi sukunya itu khusus buat Bro Ron doang kali, buat yang lain tetep. Mungkin nggak sih? Yang penting Bro Ron bersuara nanti bisa bukan efek. Ya, cakep gitu lah. aja sih. Ya, Jadi itulah, jadi salah satunya saya pilih. Ya, kalau dari hati saya ya, tapi secara politisnya belum pernah kedapat. Ya ada yang tangkap nyolong sih. Oke. Iya. Mudah-mudahan terus bersih, bersinar. Yes. Mama Lemon sekarang. Oke, kira-kira target nih perolehan, lu kan udah mulai mau masuk nih kan ya ke Kabupaten Bogor kan? Yes. Kira-kira sebelum lu masuk pilih kabupaten, lu yakin gak sih Kabupaten Bogor bisa gua targetin gua menang atau gua punya suara banyak banget di situ? Mau jawab jujur atau politis? Ya jujur. Oh jujur, sesuai hati ya. Gue kagak mau yang politis-politis, ntar aja dulu kita tinggalin. Nanggung nih kita. Oke. Jujurnya, saya nggak tahu apa-apa tentang Bogor waktu mendaftar dan waktu memilih Bogor. Belum saya pelajarin apa tantangannya. Saya pilih Bogor karena saya punya pabrik di Bogor. Pabrik? Anda kaya ya? Sorry, enggak. Punya pabrik. Mata amat sih. Ya kalau udah Ya lah, ngomongin punya pabrik, saya turunin levelnya dah. Workshop saya di Cilengsi, ya kan. Kantor saya kan ya main office-nya. Nah, workshop naon? Yaudah bengkel aja dah. Bengkel. Jadi saya punya head office kan di Jakarta, tapi saya punya ya mes, tema alat berat memang gudangnya saya turunin jadi gudang aja deh, ya kan. Gudangnya di Cilengsi, jadi ya yaudahlah, Jakarta udah rame, kita pilih aja Bogor ya gara-gara hanya punya gudang di Cilengsi. Gitu. Tapi saya nggak belajar. Jadi setelah saya masukin dan saya analisa mengenai jumlah kecamatan, wanjay, banyak banget coy. Kabupaten bro. Oh ya kan? Banyak bro. Ya kan? Terus saya lihat oke penduduknya 6, sekian juta, terus DPT-nya sekian juta. Dan lawannya siapa aja? Ya ampun. Tapi kalau dengan kritikan pedes lu itu, gua rasa warga bakal cinta sama lu. Aduh. Khususnya mama banyak banget ya Japri. Ya hati-hati aja, mama juga. Enggak dan mereka juga khususnya mama ini, dan saya salut nih mama ini yang ternyata setelah melihat keramaian ini mereka mendengar dan mempelajari apa yang saya suarakan dan masuk di otak mereka. Makanya masuk apa yang kita perjuangkan, katanya benar. Kalau ini jalan raya infrastruktur benar, suami mereka yang pergi kerja, pulang pergi kerja atau antar anak sekolah, safety, betul. Benar. Betul, so it's ya. Ya jangankan suaminya, dia juga kan kalau mau arisan, ya kan mau ulang tahun, mau ke pasar, ya kan yes. mau nganterin anak sekolah, suaminya juga kan ngelepasin istrinya sama para emak-emaknya itu kan bahagia. Ya jadi betul. Jadi setelah saya sadar betapa beratnya Kabupaten Bogor ini, ya saya fokus aja dengan apa yang saya pahami ya. Ya saya pahami dan kalau garis besar partai kan mengenai BPJS, kesehatan dan juga edukasi pendidikan ya kan. Itu kan caleg-caleg lain sudah bersuara kan, udah cukup lah. Tapi memang sampai sekarang secara nasional pun yang bersuara mengenai infrastruktur ya nggak ada. Gue setuju bro. Gitu. Gue setuju banget. Saya tahu Anda pasti setuju kok. Karena apa? Biasanya emak-emak kan. Kamen. Lu gak ngelihat dandanan gue hari ini. Demi lu nih gue ngemerahin diri gue. Anda hari ini merah. Iya. Suka sama PSI. Iya. Bapak Kaisang, apa kabar? Dibilang mama nggak mau. Enggak, belum lah. Orang tadi ngomongin lagu aja bukan genre gue. Ya, gitulah. Jadi mengenai infrastruktur ya itu aja saya fokusnya di situ. Cakep. Kita berhubungan sama infrastruktur nih. Yes. Ngomong-ngomong tentang Parung Panjang. Aish, Ya kan? berat. Kenapa lu harus bikin geger, bro? Tentang Parung Panjang, bro. Sampai tuh camat dimutasi, bro. Terus lu kritik tentang si truk tambang yang belum juga ada solusinya sampai saat ini tuh kawasan. Kenapa itu kawasan rumit banget ya? Enggak rumit kok. Kalau bahasa Jermannya tuh enggak rumit. Enggak rumit. Enggak rumit, bagi saya itu enggak rumit. Tapi
Nggak beres-beres. Ya karena nggak ada kemauan aja dari pimpinan selama ini, mungkin dari Pimpinan mana nih? Ya mungkin dari bupatinya, lurahnya, camatnya, nggak ada yang berani. Mungkin dari polseknya, mungkin dari dishubnya. Sebegitu keramatkah tempat itu dia nggak mau ngeberesin? Bukan begitu, sebegitu dungunya kah pimpinan-pimpinan kita ini sampai tidak sanggup memberesin? Jalan Ya kan, langsung mental dia kan? Ya, langsung mental semua kalian kan? Ya kan? Ya kita memang fakta itu menyakitkan. Fakta itu kan belum tentu menyenangkan. Fakta. Facts doesn't care about your feelings. Oh my God. It doesn't. I love you too. Iya. Iya. Bagus sih ini responnya. Artinya bagus gitu deh. bukan sih? Iya karena ya memang fakta itu paling sering menyakitkan dan itu memang faktanya begitu. Bayangkan aja negara masa tidak bisa membereskan sebuah masalah kecil kok Parung Panjang, kecamatan bukan provinsi, Kecamatan itu. bukan negara. Jadi nggak kebayang lah Jokowi selama ini otaknya mungkin udah stres kali ya. Oh dia terlalu oke. Iyalah, itu sudah secara nasional malah ya. Jadi kalau ngomong Parung Panjang ya itu tentang kemauan pimpinan aja. Sebenarnya menurut lu nih bro, pemerintah tuh harus ngelakuin apa sih buat ngeberesin itu? Kan sudah ada undang-undangnya, tinggal tegasin aja menjalankan undang-undangnya. Undang-undang dong bisa yakin ngeberesin tuh kawasan. Bisa. Buat menggencet itu para pejabat-pejabat itu supaya ngeberesin gitu. Menjalankan sesuai amanah yang diberikan oleh rakyat dan negara kepada mereka. Mereka kan disumpahkan kan, saya bersumpah, bla bla bla, bla bla bla. Bisa pegang kitab suci saat bersumpah. Kalau sudah bersumpah kenapa nggak dijalanin? Apakah kita harus ngomongin secara teknis apa sumpahnya, apa tugasnya? Nggak perlu kan? Enggak sih. Kita sudah tahu kan? Iya Apa? sih. Itu bukan hal yang yang dibahas Bro, di sakit podcast. badan bro. Berat ya? Sakit badan Berat bro kan? ngomongin yang Sakit badan, gitu-gitu. sakit mental. Mental belum sih bro. Jadi ya itulah karena saya juga memang passionate mengenai infrastruktur dan saya paham juga mengenai lalu lintas, makanya ya kalau sistanya kok bisa ribut nih, kok bisa jadi panjang nih ceritanya Parung Panjang. Kayak namanya tuh Parung Panjang lu panjangin. Ya karena saya paham, karena itu memang saya paham. Jadi kalau nanya kenapa banyak orang sakit atau kenapa bagaimana menangani kasus HIV, saya paham, tapi itu bukan passion saya di situ. Enggak, yang bikin emosi saya jadi ngaco ya kalau kayak iya, gitu ya. yang bikin saya emosi ya kedunguan yang terjadi di Parung Panjang. Sih, lu jangan pada dungu gerai pejabat. Iya. Enggak maksudnya. Coba dipikirkan, ini kan salah satu aspirasi. Enggak ini perlu kan, dipikirkan, sudah ada peraturannya, sudah ada peraturan kabupaten, peraturan lalu lintas, ada dasar hukumnya peraturan bupati, itu sudah ada semua, tinggal dijalankan aja. Nah, lu kan gini ya, Bro. Lu kan paham banget nih ya. Yes. Yang katanya lu pengen banget mendalami si infrastruktur ini. Yes. Strategi lu apa nih buat si Parung Panjang ini? Strategi saya, nanti malah dicolong di calon bupati berikutnya nih. Oh gitu. Oh. Tapi nggak apa-apa lah, memang gue selalu dikit aja. Ya. Tapi kan, ya ini. Nah, sorry. peraturan-peraturan yang ada wajib tegas dijalankan. Oke. Kedua, perbaiki infrastrukturnya. Kenapa? Kalau infrastrukturnya benar, tidak ada kerusakan, tidak ada lubang di tengah jalan raya, berarti kan traffic flow lebih lancar. Ingat ya, kemacetan dimulai dengan pengereman. Di pengereman pertama, orang di belakangnya ngerem, jadi chain effect reaction kan. Nah, apalagi kalau chain effect, snowball effect, itu boleh juga lah, ya kan? Jangan ditranslate bahasa Jerman. No. Nah, jadi kerusakan infrastruktur, efeknya juga ke lalu lintas. Jadi kalau lalu lintasnya macet, padat, nah bayangin truk-truk tronton yang membawa 30-40 ton, terus ada motor masuk di sela-sela diantaranya memboncengin anak SD yang mau ke sekolah. Ngeri loh. Ngeri. Jadi perbaikan infrastrukturnya. Nanti kalau infrastrukturnya sudah benar semua, ya di-maintain. Jadi selama ini kan nggak ada maintain juga. Nggak ada maintain juga? Nggak ada juga. Kan ada dananya. Ada dananya. Entah di kemana yang dananya, 9,7 T itu ya. Banyak ya bro? Banyak. Itu bisa ngelunasin pinjol-pinjol warga Indonesia kayaknya. Tapi kan ceritanya ngelesnya kan Bupati bawa itu jalan provinsi. Itu infrastruktur doang 9,7 T itu? Enggak dong, itu APBD-nya kabupaten. APBD. Banyak ya kan? Berarti bro. Banyak. Tetap aja 1 T aja udah banyak. Tapi kan ngelesnya Bupati kan atau pihak PUPR kabupaten kan dibilang itu jalannya jalan provinsi. Jadi tanggung jawab provinsi. Ya secara birokrasi. Gue gak demen tuh yang kayak gitu-gitu tuh bro. Gak demen banget kan? Itu benci banget kan? Kan
Nah maksudnya itu daerahnya dia, terus kalau ngomongin masalah provinsi ya udahlah. Padahal cawapres kita sudah bilang berkali-kali di depan TV. Pak Mahfud MD ya, salah satu ahli hukum yang terhebat lah di negara ini. Kalau menyangkut nyawa rakyat dalam jumlah besar, lupakan semua birokrasi, tangani itu masalah. Itu ada bukti yang sudah pernah dikatakan beliau di TV. Oh iya? Yes. Nggak didengar kali sama yang bawah-bawah. Dungu. Oh baik lagi, Dungu. Facts doesn't care about your feelings. Dungu itu ada di kartu keluarganya. Siapa ya? Aduh, gue di kartu keluarganya Rocky Gerung ya. Bisa jadi. Enggak juga lah. Beliau Beliau yang rajin menggunakan kata dungu dan itu. Ya saya sepakat. Memang yang kita lihat selama ini ya memang begitu. Itu faktanya begitu. Karena kalau semuanya pintar, jalannya seharusnya infrastruktur kita bagus-bagus dong. Iya sebenarnya harusnya begitu. Tapi emang yang gue rasain nih bro, gue setiap masuk ke kabupaten, apalagi hujan, gue udah ngeri duluan. Karena udah pasti macet. Jalanan cuma satu jalur doang yang di dekat perbatasan tengah doang tuh yang kayaknya dia posisinya lebih tinggi. Nggak banjir. Terus udah gitu gue lewatin, tiba-tiba ada lubang, gue mana ngeh namanya banjir. Iya betul. Ban gue akhirnya jadi korban. Yang bukan harus pennya gue ke sana, gue jadi mau nggak mau ngobatin aset gue sendiri. Emosi. Jadi ya itu tadi, kerusakan jalan itu tidak ada yang namanya jalan rusak dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada. Itu semua butuh waktu proses ya. Iya benar. Jadi kalau tidak dirawat, dimulai dari keretakan yang kecil, ya akhirnya jadi lubang-lubang, jadi kolam lele lah, atau jadi tempat tanaman pisang lah yang di tengah jalan. Ya itu yang sering terjadi kan di daerah. Lele mah di tengah jalan mati bro, lelenya bro. Jadi ya itulah, itu kelemahan kita di seluruh Indonesia itu adalah kita memang jago membangun, tapi sangat lemah di pemeliharaan. Kalau kata gue. Yes, betul. Lupa. Antara lupa tuh duitnya udah habis kali ya bro. Oke. Jindir dikit. Lanjut. Jindir dikit. Kalau misalkan lu bro kerjasama nih ya sama pemerintahan, terus juga lu kerjasama sama warga. Yes. Untuk benar-benar bisa nih mencapai seperti apa yang jadi tujuan lu deh buat memperbaiki si Parung Panjang ini. Apa yang bakal lu lakukan banget gitu? Misalnya ngobrol sama warga sama pemerintah, lu dudukin bareng apa ke mereka? Apa lu tanya, mana ini? Dana-dananya atau sebenarnya kalau masalah seperti ini, masa kita bertanya ke warga mana solusinya? Warga ngasih tahu, ini gue pengen ini aspirasinya lah dia lah gitu ya. Kalau kita harus bisa bedakan aspirasi atau dengan mencari solusi. Bukan tugas warga untuk mencari solusi. Warga berarti cuma ngadu aja? Ngadu. Informasi lah jatuhnya. Informasi, aspirasinya. Ya tugas kita sebagai pelayan rakyat, kita lah yang mensolusikan. Memberikan solusi, mencari solusi dan memberikan ya. Mencari dan memberikan solusi. Kalau kerjasama, kalau saya sekarang sebagai warga, dan memang ini janji saya semenjak pertama kali podcast di salah satu podcast, kan saya berjanji kalau pemerintah tidak paham mencari solusi mengenai perbaikan infrastruktur, nggak apa-apa hubungin saya. Iya. Gratis. Tuh, ini gue pernah dengar di konten lu ngomong begitu, emang lu yakin gratisin buat pemerintah? Sudah berkali-kali saya lakukan. Bupati Kendal hubungin saya. Saya datang ke Kendal, saya training. Tidak dibayar loh. Tidak, termasuk hotel enggak. Saya tanggung sendiri. Transport saya ke sana, memang saya dedikasinya memang udah gratis. Ya kalau masih Jawa masih murah lah ya. Tapi kalau di Papua, Sulawesi Utara minta ya minimum tiket pesawat lah gitu kan, ya kan. Tapi maksud saya gratis itu nggak ada honor ke saya. Membayar ke saya ampun, nggak ada. Niat lo apa sih sebenarnya? Kalau lo mau ngomongin gratis kayak gitu. Oh, jawaban politis satu dari hati. Kita akan jawab di segmen kedua. Thank you lo buat segmen pertama, kita udah selesai jawabannya. Kita tunggu. Gue akan tanya ya, ini segmen kedua. Kenapa dia gratis? Emang mau apa sih gratis? Ada tujuan lain gak sih? Ada misi lain gak sih? Kita lihat di segmen kedua. Sampai ketemu di segmen kedua. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Hai, ketemu lagi bersama saya Salma Cala dan Bro Ron di segmen kedua. Hari ini hari yang gue udah tenang. Tadi gue di segmen pertama agak tegang. Segmen kedua gue lebih tenang. Gak tahu sih seterus ke depannya. Yang tadi belum dijawab sama Bro Ron, ngomongin tentang gratis.
ilmunya mau dibagi haratis-haratis ke beberapa pemerintahan yang ada di Indonesia Raya ini. Apakah iya, apakah benar? Kita tanya langsung. Misinya apa? Ada yang mau ngomong gratis-gratis mulu. Coba gue mau tanya, bro, lu kenapa bro? Beneran gak misi lu tulus dari hati lu yang paling dalam mau ngegratisin ilmu lu atau gimana nih bro? Iya, gratis ngajarin, bukan gratis kerjain proyek. Oh, kirain. Bisa habis kerjain proyek termasuk material dan Kan lain-lain. kaya, bos mas. Kayak di alam mimpi. Ya. Yeay. Nanti kayaknya di kerajaan surga baru. Amin. Ya Allah, tenang juga nih akhirnya ngobrolnya sama dia. Oh, jadi ilmunya aja ya, bro? Ya, Share. dan kan karena gini, ilmu itu kan mahal. Iya, benar sih. Dan Bro. ilmu itu belum tentu semua bisa mendapati. Kalau ditanya alasannya kenapa, jawaban dari hati ya, atau jawaban politis nih. Iya, gak usah deh, hati-hati aja kan Dari kita hati. pakai hati, terus logika. Iya kan? Dan saya sebenarnya udah kena mental nih dari netizen yang hampir tiap hari melapor ke saya. Oh, itu iya benar sih. Ada kecelakaan. Hmm. Sudah begitu sering saya melihat foto-foto orang yang kepalanya kelindes. Sampai ada juga, bukan ada juga, sering kali lihat sampai perutnya keluar. Kecelakaannya karena kronologinya adalah mungkin jatuh menghindari lubang. Pas dia jatuh dilindas sama truk, dilindas sama mobil, atau jatuh gara-gara lubang di jalan, kepalanya pecah, nggak pakai helm ya. Memang salahnya dia juga nggak pakai helm, tapi ya itu sering terjadi dan hampir tiap hari saya mendapat laporan seperti itu. Bro Ron, tolong perbaiki jalan sini, semalam ada kecelakaan. Bro Ron, terjadi sini. Jadi pertama kali saya melakukan pekerjaan perbaikan lubang gratis, yaitu di Jalan Alternatif Sentul, jembatan di Cibinong, yaitu gara-gara ada laporan semalamnya itu ada ojol tapi perempuan kecelakaan di lubang jembatan tersebut. Iya, yang lihat yang belum sebelumnya dan sesudahnya ya. Iya, Di konten betul. Jadi ya saya perbaiki dan reaksi netizen luar biasa. Itu penontonnya kayaknya hampir 70 juta deh kalau di YouTube saya. 40 atau 70 deh. Gue Nggak juga tahu mau kenapa. pindah kalau gitu konten-konten jalanan aja kan gue. Tapi itu kan yang pertama ya. Itu pertama kali saya lakukan dan reaksinya luar biasa positif. Banyak yang ribuan orang memberikan doa dan apa namanya, di situ saya melihat memang ini sudah waktunya bisa menjadi gerakan bahwa masa di 2022 atau 2022 lah tahun lalu ya, masa di zaman modern seperti ini masih jalan Indonesia masih kayak gini sih. Iya sih. Gitu. Jadi saya cari tahu kenapa begini, kenapa jalanan masih bisa banyak yang rusak ya, selain mungkin anggarannya kurang, tetapi ya pengetahuan dari Dinas PUPR itu sendiri. Gitu. Anggarannya ya kurang. Iya. Ada sih. Ada anggarannya sebenarnya kurang ya kalau Kurang dibagi-bagi kali. Anggaran itu pasti akan kurang kalau memang tujuannya untuk memperbaiki. Tapi kalau tujuannya untuk maintenance bisa lebih banyak tercover dengan nilai sekian. Kalau untuk maintenance akan lebih banyak tercover dibanding nilai sekian untuk memperbaiki kerusakan yang parah. Ntar dulu, gue belum paham yang itu. Oke, belum paham. Keramik pecah. Keramik di dapur satu pecah nih. Ya kan? Supaya dia tidak melebar ke yang lain-lain, lu langsung copot nih yang pecah, yang satu ini lu ganti yang bagus supaya retaknya tidak melebar. Oh, maksudnya seperti itu. Yes, yang sering terjadi kan ya itu baru retakan kecil dibiarin jadi lubang, lubang kecil jadi gede, jadi gede, jadi gede, jadi gede. Jadilah kolam lele yang kita ngomong tadi. Tapi, bro, kan retakannya kecil. Manggil orang-orang sama kontraktornya kan mahal, sama aja. Kalau maintenance itu tugasnya pemerintah, PUPR ya. Panggil vendor itu kalau sudah tugas berat. Disitulah yang bikin mahal. Oh, emang harusnya si dinas itu yang memang mengcover dulu sementara. Makanya saya mau ajarin untuk maintenance waktu di tahap kerusakan yang ringan. Tapi kan bro, kan kalau dari dinas itu yang memperbaiki, pakai teknik dasar dan termurah kan bro. Yang kayak gue pernah lihat di konten lu. Yang tadinya pakai apa namanya? Sobat, apa namanya yang lu bilang yang taunya terpakai hot mix. Ya, dia pakai cold mix, dia pakai hot mix. Harusnya bukan pakai itu. Yes. Kan jadi begitu, bro. Itu karena kan, dananya. Bukan karena dananya, karena itu pengetahuan mereka.
Oh. Makanya diorderlah material seperti itu dan dilakukanlah pekerjaan seperti itu. Ya karena itu pengetahuan mereka. Apa yang dilakukan di Dinas PUPR kota ini dan apa dilakukan Dinas PUPR kota sana belum tentu sama. Malah sama-sama Dinas PUPR. Sama, Pak, tapi tidak merata ilmunya. Ilmunya beda-beda. Ada yang masih pakai ilmu zaman Belanda, ada yang sudah pakai ilmu zaman modern tapi tetap Nggak salah. bisa menggunakan alat yang terbarunya apa gimana? Ada juga yang tidak menggunakan alat yang terbaru, alat modern. Lo bayangin aja masih ada lo masak aspal di pinggir jalan pakai kayu. Sama, gue juga Apinya pernah kayu. lihat. Gua enggak, gua pakai tabung gas, malah pakai alat yang gue impor dari luar, masak hot mix di lapangan alat canggih. Temperaturnya otomatis, timernya juga otomatis, nanti dia keluar. Itu kan jadi lebih mahal nggak sih, bro? Enggak. Mahal di modal sama dengan seperti awal kalau kita. Tapi nggak maintenance terlalu sering kali ya dengan kayak gitu caranya. Apa ya gimana sih? intinya kan kalau dinasnya paham, tinggal belanja beli alat ya. Ya mahalnya saat ini, tapi kan bisa Kepake dipakai panjang. bertahun-tahun panjang. Terus meluas juga bisa di mana-mana ya. Dengan material yang benar, dengan cara yang benar ya. Tuh dengan material yang benar, dengan cara yang benar, akhirnya Nggak ada yang mati konyol. nggak ada yang mati konyol. Nggak ada yang isi perutnya keluar. Nggak ada. Ngeri kan, dengernya kan? Tapi Tadi ada ketawa-ketawa kan, sekarang. Nah, itulah makanya saya bilang saya kena mental. Kalian aja udah kena mental, padahal baru 5 menit saya ngomong mengenai perut keluar, Iya sih. intestin keluar. Pernah lihat otak keluar nggak gara-gara kelindas kepala? Nah, itu saya dikirim fotonya kayak gitu. Tapi kan bro. Gara tapi lagi, saya udah benar. Ya udah dari selalu. Next question. Iya bro. Siap salah bro. Oke, next question. Apa nih melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayah ini? Bagaimana itu bro melibatkan masyarakat? Sebenarnya dengan cara dia berkonten juga itu sudah sama secara tidak langsung melibatkan masyarakat untuk. Karena sebenarnya kan ya? political will itu is at the people. Oke. Tinggal siapa yang ditugaskan menjalankan kemauannya rakyat. Ya untungnya saya punya media sendiri. Benar. Jadi saya bukan bonekanya siapa-siapa. Saya adalah bonekanya Bro Ron. Bonekanya Bro Ron. Iya, Yes. ada hodamnya ya. Ada ya kan? Nanti yang masuk DPR ya adalah Ronald Sinaga. Iya, benar. Oh iya, bukan Bro Ron. Ronald Sinaga ini adalah bonekanya Bro Ron, bukan sebaliknya. Oke. Harus dipahamin. Karena Bro Ron nanti berkomunikasi lewat media saya sendiri, ya untungnya saya bukan boneka, jadi saya bisa mengajak warga berpartisipasi. Dan juga mendengar dari mereka, dari komentar-komentar mereka, mendengar apa sih kebutuhannya. Jadi ya gitu cara saya membuat mereka bukan mengambil, itu buat saya mungkin nanti ke depannya mengambil keputusan berdasarkan komentar-komentar mereka, masukan-masukan dan keinginan aspirasi mereka lah. Keputusannya tetap di kita kan, ya mungkin legislatif dan eksekutif. Ya harus sudah waktunya mendengar gitu loh. Jangan kayak yang si kumis kemarin itu. Kalian kalau nggak ngapa-ngapain, kalian jangan asal ngomong. Coba kalian berhentiin truk. Masa orang pimpinan suruhin warga berhentiin truk? Nggak ngerti saya otaknya di mana itu. Si kumis tuh. Si kumis. Emang kumisnya tebal ya? Ya, makanya bikin dungu kali ya gara-gara itu kumisnya. Ketutup. Susah masuk oksigen karena ketutup kumisnya, iya. Oksigen kan, otak kan perlu oksigen. Iya. Si kumis apa kabarnya, Bro? Nggak tahu, mungkin ntar lagi masuk penjara kali, nggak tahu dah. Kan mutasi dia mah, Bro. Mutasi ya. Ya itu kan keputusannya Pak Bupati, bukan. Oh iya, nggak apa-apa, Bro. Nanti juga, oh ya udah. Sama calak, fokus. Oke, aku fokus lagi. Oke, Bro. Nih ya, Bro. Tadi kita udah ngomongin si kumis kan ya. Sekarang kita punya obrolan lain nih, Bro. Iya. Kenapa lu tuh terlalu berani banget mengkritik? Ini bukan hanya daerah kabupaten yang lu kritik. Iya. Tapi bahkan sampai ke jenjang pemerintahan kementerian BMUN. 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 Kenapa mesti takut? BUMN maksudnya? Mr. E.T. BUMN. E.T. Iya. Erick Thohir. Iya. Oh, kenapa? Kan in English maksudnya. Takut ya? Iya, enggak sih.
Gemeter ya? Enggak juga sih. Emang lu ada rasa sakit hati bukan sama dia gitu sampai lu gimana Enggak, gitu? rasa sakit hati sih enggak. Hanya berpikir beliau ini ya enggak cocok di posisi itu. Oh, enggak cocok. Enggak cocok. Kalau untuk mengurus toilet SPBU oke lah, ya sekelas level supervisor atau office boy ya cocok lah bersih-bersih toilet SPBU oke lah. Tukang rumput, ngurus potong rumput ya oke lah. Ini Cocok. Tapi sebagai udahan dulu. sebagai kenapa? Sebagai menteri nggak cocok lah beliau. Nggak cocok. Saya rasa nggak cocok. Tapi cukup lama dia Cukup lama ya. duduk di situ. Mungkin tanda terima Terus kasih. dia juga nggak Mungkin tanda terima apa-apa gitu. Ya mungkin tanda terima kasih Pak Presiden, beliau menjadi sebelumnya ketua pemenang. Mungkin saja. Oke. Mungkin. Oke. Mulai tarariris bahasa Jerman. Ya karena ya itu aja. Fakta tidak peduli dengan perasaan. Oh, fakta. Iya ya kan. Jadi kenapa mesti berani? Pertanyaannya harusnya kenapa mesti takut sama pemerintah kita? Enggak sih, enggak takut. Cuman kita mah kan orang biasa, Bro. Saya juga orang biasa. Punya kekuatan kok. apa kita, Bro, ngelawan mereka, Bro? Saya juga orang biasa. Emang mereka mau ngapain? Kan kalau lu mah kan emang bisa berargumen gitu. Kalau orang-orang yang misalkan yang di bawah nggak ngerti ilmu pendidikan buat ngelawan atau bukan ngelawan, lebih kayak berargumen ya gitu. Yeah. Membela dirinya atau membela apa yang dia punya permasalahan sama pemerintah. Gimana mintanya? Kalau menurut saya warga Indonesia itu kurang punya minat untuk memahami permasalahan karena tidak mau pusing. Dan itu saya anggap malas. Kalau memang peduli sama negara ini, peduli masa depan, anak, cucu, dan mungkin kita punya great grandchild nanti untuk kedepannya, ya kita harus mulai peduli dari sekarang. Sama dengan pejuang kemerdekaan kita, karena mereka peduli dengan negara ini, makanya mereka berjuang, mereka membuat gebrakan. Masa hanya pejuang yang boleh membuat gebrakan? Ya gue juga pengen membuat gebrakan dong, supaya gue nggak mental dikirimin foto-foto perut usus keluar dari perut, gara-gara kecelakaan lalu lintas, jalannya infrastruktur yang rusak. Jadi kenapa mesti kita takut? Kalau mengenai BUMN tadi, kenapa saya berani? Karena ini juga menyangkut paut isi perutnya orang, isi perut vendor, supplier yang udah bekerja sama BUMN tapi tidak dibayar sesuai kesepakatan. Iya benar, Bro. Kalau ditanya kesepakatannya apa, yaitu kontrak yang ditandatangani dua oleh pihak saya dan pihak BUMN, ya kenapa tidak bisa tepatin tanda tangan kontrak bayar on time? Karena itu semua diperhitungkan. Oke, mungkin ada vendor-vendor yang meminjam uang dari bank, butuh jatuh tempo. Dia tahu kalau proyek ini saya kerjain sekian lama, pembayaran sekian lama, saya sanggup membayar. Ternyata nggak dibayar on time. Bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali, ya kan? Ada yang dibayar, tapi cuman sesuai prediksinya mereka aja gitu, nggak sesuai atau dengan kontraknya gitu. Ada juga yang dibayar melalui saham karena perusahaannya sudah nggak punya duit. Ya, walaupun sahamnya itu tidak bergerak juga. Sahamnya tidak bergerak, tidak bisa dijual beli. Tiba-tiba perusahaannya ditutup, dibangkrutin. Iya itu ada kejadian. Ada yang bunuh diri, ada yang rumahnya rumahnya miskin aja jadinya. Mau jadi miskin. Itu udah terjadi, Bro. Ada Kalau depan udah mata terjadi, gue, Bro. kalau udah terjadi, kenapa mesti nanya sama saya? Kok berani sama pemerintah? Itu Seharusnya dia. kenapa mesti takut sama pemerintah kalau mereka yang punya hutang sama kita? Itu. Bro, gue mau anun dulu pulang ya, Bro. Gue demen yang kayak begini, tau gak? Aduh, sering-sering dong, Bos. Hadirin yang begini, Bro. Bos. Iya. Kan Jadi gue juga- jadi gini loh, kalau selama kita mengutarakan fakta dan bukan hoax, tidak perlu ada ditakuti. Mau undang-undang Tapi kan ITE kita dan orang kecil, balik lagi nih, Bro. makanya harus peduli. Kalau memang peduli sama negara kita, peduli sama keluarga kita. Gini loh, saya selalu briefing sama tim saya yang perbaiki jalan. Kalian itu selain kerja pakai hati, coba bayangkan kalau kamu kerjain jalan ini, ya, kamu ngaspal jalan ini, kamu tidak kasih kualitas teknik kerja yang sebaik mungkin. Bayangkan nanti istri kamu atau anak kamu suatu hari melintas di sini, kalau tidak benar rusak, dia kecelakaan, dia mati. Saya selalu menggunakan kata yang lebih ekstrim, mati, bukan meninggal. Ya kan? Mati di sini. Bagaimana? Jadi kerjalah pakai hati, kerja sesuai teknik SOP yang saya sudah ajarkan, jangan melenceng. Saya yakin itu permukaan jalan bisa bertahan lama. Jadi kalau kita peduli, kita nggak boleh diam, kita harus bersuara. Bukankah itu juga bagian seperti Bogor Daily? Kan bersuara karena peduli, bukan sekedar mencari cuan kan? Betul. Oke. Ini berhubungan dengan Bro ya. Yes. Bro kan katanya, bukan katanya, emang Bro kan mau nyalek nih.
Ya, dari faktanya bukan katanya. ya. Yes. Faktanya. Bro kan mau nyalek ya, masuk dari partai PSI. Terus di Kabupaten Bogor. Yes. Ya kan. Kira-kira Bro nih udah jadi nih terpilih. Yes. Mau di komisi mana? Kalau saya terpilih maunya di Komisi 5. Komisi 5. Berhubungan sama infrastruktur dan dinas perhubungan. Tapi sih itu bisa diminta nggak sih posisi itu? Jadi sepemahaman saya, nanti kalau memang sudah partai ini masuk threshold, masuk parlemen, nanti kan ada namanya kantor. Kantor itu namanya kantor fraksi ya. Di fraksi itulah nanti akan dipilih ketuanya siapa, anggotanya siapa, baru nanti fraksi putuskan, kamu si A di sini, B, C ini. Saya sih udah request kayak gitu. Sesuai di bidang saya. Kalau taruh saya di bidang hukum, ya saya paham sih sedikit. Tapi benefit gini loh, di bidang-bidang lain saya yakin yang lain bisa. Yakin bisa. Caleg-caleg yang lain bisa. Tapi kalau di bidang infrastruktur kayaknya saya baik di tangan yang benar, saya bukan hanya mengetahui, tapi saya mendalami. Bukan hanya ilmunya, tapi pakai hati dan juga ada logika. Dan saya udah jadikan hobi karena bukan pekerjaan lagi, jadinya jadi hobi. Kalau hobi kan kita benar-benar hayati lah gitu. Jadi saya maunya di situ. Apa benefitnya buat kabupaten? Nanti aspirasi-aspirasi rakyat itu saya pengen mendorong lewat kekuatan saya sebagai orang Senayan yang bisa mencolek di bawah. Apa tuh? Di kabupaten, baik itu eksekutif atau legislatif. Benar. Iya. Memang ya lebih mudah untuk mencolek orang-orang yang berdiam mungkin ya. Dan memiliki media sendiri. Media sendiri. Gak perlu numpang tenar. Gak perlu numpang tenar tuh, dengerin ya. Tapi Sorry, pansos salah. perlu. Bukan numpang tenar. Dan gak perlu berharap kepada media besar untuk mengangkat apa yang kita pengen. Saya punya media sendiri kok. Penonton jutaan per bulan. Tapi nggak apa-apa bro, kalau sampai ada media-media lain yang tertarik, kira bisa membantu berarti kan, dengan ya kan, hati. suara saya kan berarti suara warga juga. Iya benar. Saya lebih suka ngomong warga, kalau rakyat tuh kayaknya udah basi banget ya katanya rakyat ya. Itu terlalu dikecilkan. Iya. Kalau warga itu jadi sahabat ya. Kalau saya lihat itu spanduk-spanduk gede, apalagi yang namanya slogannya? Bukan, itu saya mau nyungkit slogannya, apalagi yang apa nyalek ulang istilahnya. Incumbent ya. Incumbent, apa bahasa Indonesia incumbent? Petahana. Ya kan? Lu bayangin ya. Coba bayangin, tutup mata, bayangin. Gini. Bayanginnya gini. Oke, bayangin. Petahana, billboard gede. Dia punya tagline bekerja untuk rakyat, tapi di depan billboard ada lubang jalan. Najis nggak lu? Mungkin dia nggak masang kan bro, bukan dia yang masang. Ya? Jadi dia nggak tahu. Yaudah lain kali spanduknya taruh di mall aja berarti ya, yang bagus, yang rapi, yang bersih ya. Okay. Kan kalau dia yang masang mungkin dia tahu depannya. Coba nanti kalau Parung Panjang kejauhan deh, Jalan Raya Narogong aja. Ya hari Minggu besok nggak terlalu macet, ya kan? Lu nggak usah cari lubangnya. Gue cari apa? Lu cari spanduk aja. Oh iya, ntar depannya ada siapa? Pasti ada lubang. Lubang tak berjalan. Ya, ngeri amat dia bro. Tapi walaupun lubang nggak berjalan, ada lubang lebih gundukan bro. Tapi gundukannya kadang udah rata bro, udah rata. Jadi ya itulah, jadi tagline kalau makanya saya lihat demi rakyat, untuk rakyat, bekerja untuk rakyat. Kalau lu tagline-nya apa bro? Kerja pakai hati ya. Oke. Geli liatnya, petahana gitu loh. Gitu loh. Petahana tuh itu bukan menyerang secara pribadi, tapi ya aneh aja liatnya. No, itu normal bro. It's okay. And facts doesn't care about you. Yeah, okay, of course. No worries. And then I love you. And then I'm kosi F aya nama Iya. Oke. Pertanyaan berikut. Ya udahlah itu yang nggak usah ya, tapi bro sekarang kan tadi lu udah ngebahas semua nih ya, udah dibilang galak di konten. Terus juga tukang kritik sama pemerintah. Terus lu katanya terima aduan banyak dari dari warga gitu. Setiap hari tuh ya. Punya konten kreator sendiri. Yes. Bahkan punya media sosial sendiri yang ternyata sudah bikin diri lu viral dengan sendirinya ya. Apalagi lu tidak perlu menjadi boneka orang lain. Lu menjadi diri lu sendiri. Bahkan lu bisa disenangin dengan cara frontal lu, tapi lu disenangin.
Kalau orang yang berfrontal biasanya tidak disenangin. Tapi ini ironik buat gue. Lu malah banyak disenengin orang, bahkan menjadi inspirasi. Kalau kata gue dari beberapa caleg yang lain, gue rasa juga lu pasti pada pengen niru Ya, Bro itu Ron tadi, juga. sorry aku potong. Itu tadilah bagian yang saya bilang tadi mengenai masyarakat yang selama ini mungkin tidak peduli, tapi ada juga yang peduli, tapi nggak berani bersuara, yang pengen bersuara, jadi mereka melihatnya itu tuh, yang dibilang Bro Ron itu benar tuh. Yang benar, benar karena selama ini gue pikirin, tapi gue nggak berani. Jadi ini juga menjadi pelajaran kepada teman-teman warga di sana. Ya kalau memang isi hati kamu itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apalagi menyangkut paut dengan sekian benefitnya untuk banyak orang, nggak perlu takut bersuara, ya kan? Semua orang ya, saya bilang semua orang. Kalian juga di sini nih, semua orang bisa punya media sendiri. Ya, emang bisa. Ini Sosial media yang kita, kita pegang ini sangat powerful nih, sangat powerful. Menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pendapat kita, dan juga berharap pemerintah, ya pimpinan-pimpinan kita bisa mendengar hanya dengan sekedar halo om, tolong begini, tolong begini, tolong begini. Jadi semua sebenarnya bisa, bukan hanya saya aja, semua bisa dan patut dimulai. Udah waktunya kita memanfaatkan teknologi di zaman modern ini untuk membawa kebaikan untuk negara kita. Tapi kalau lu terpilih nih, Yes, kalau gue terpilih dan duduk jadi saat terpilih, yes, saat jangan bilang terpilih. kalau, Oh ya. ya. Saat terpilih lu di DPR RI. Di DPR RI ini ya. Yes. Lu bakal nerima nggak warga yang DM lu ataupun ngasih voice note, lu akan tanggapin langsung by lu atau lu akan pakai admin? Yang pakai admin itu hanya TikTok aja. Kalau Instagram hanya saya yang pegang. Yakin lu masih bisa menanggapi mereka secara langsung? Masih bisa. Saya udah tahu caranya, saya udah pikirkan. Karena kalau kemana-mana saya akan pergi kan saya pakai supir. Bisa aja nanti pasti jalan sejam 2 jam macet-macetan Jakarta. Dan saya sama istri udah berkomit kalau bukan untuk panggilan mungkin dari istana atau kementerian, kita nggak akan pakai pengawal. Wah, ngurangin job mereka dong, bro. Ya nggak apa-apa, caleg yang lainnya pakai. Oh, punya pengawal sendiri. Maksudnya kita nggak akan pakai pengawal-pengawal. Oh, nggak usah. Jadi ngikutin kalau macet-macet tuh kalau lu telat gimana? Ya, jangan telat lah, makanya perginya on time. Ya intinya kalau bukan untuk ada undangan dari ya mungkin dari pihak eksekutif, mungkin bukan yang harus urgent lah ya. Urgent ya, nggak usah pakai kayak gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Berarti masih mau menjawab langsung? Kalau di Instagram masih jawab langsung. Nah, Instagram jawab langsung. Instagram di YouTube, yes, mungkin saya masih bisa ngetik langsung. Ya. Atau lu berani juga nge-share nomor telepon lo nanti? Nanti untuk kayak akan ada call Bro Ron yes, gitu. dalam satu campaign kita nanti, di dalam campaign kita nanti ada namanya hashtag lapor Bro Ron. Oh, lapor Bro Ron dengan nanti nomor cantiknya saya pilih supaya gampang. Kemungkinan saya yang jawab atau kemungkinan juga admin yang jawab, tapi kita pengen memakai platform tersebut untuk mendengar aspirasi atau dan informasi dan aduan-aduan ya. Atau untuk memastikan saya itu tetap sesuai janji, ingatin, ibaratnya nyinyir halus gitu loh. Bro Ron udah mulai miring dikit. Oh, boleh ya remind itu ya. Boleh banget. Gak marah tuh bro. Siapa? Gak marah digituin. Mungkin pasti emosi dalam hati sendiri. Oh, diredam aja ya bro ya. Yes. Sudah lumayan tenang. Iya. Tapi gue mau closing statement nih dari lu bro. Yes. Closing statement buat di segmen kedua dan ini segmen terakhir kita. Tapi gue pengen closing statement lu yang menjadi diri lu seperti di konten, tidak menjadi duduk yang seperti ini gue gak minta. Gue minta yang menjadi diri lu di konten itu. Apa itu? Yang Iya itu dia. Janganlah, itu kan kalau mengutarakan sesuatu grit. Gak apa-apa lah. Gak apa, gue butuh yang kayak gitu bro. Lanjutkan, gasken. Gasken. Lanjut. Pesan-pesan dari saya apa ya? Standar ulang lagi bro. Standar Bukan ya? lu bro. Bukan lu bro. Yang elunya. Gini, apa ya? Aduh nggak bisa kalau setting, nggak bisa. Gini. Supaya kalian tahu ya. Lu mau tepak kamera ini juga boleh nih bro. Gini.
Jadi kalau disuruh kayak gini barbar, saya nggak bisa. Karena apa? nggak bisa. Karena semuanya itu Harus natural. ada emosi yang gue bangkitin. Saya nggak pernah retake. Oh, nggak pernah retake? Never. Kadang-kadang apalagi yang adegan tepok kamera itu selalu gara-gara baru dipikirkan ini harus dibilang sekarang, harus diutarakan sekarang, harus monolog sekarang supaya nggak lupa. Iya, soalnya Jadi, dia sampai di luar negeri dia tepok-tepok. Yes, teleponnya. itu semua. Lu nggak ngeliat di belakang lu ada yang ngeliatin lu? Itu 100% kalau saya buka sih. Itu 100% halo, mana ini face recognition-nya kok nggak bisa. Itu 100% on the spot. Kalau saya tahu saya tidak bisa melakukan sesuatu right away ya. Jadi saya punya bikin grup sendiri yaitu namanya grup konten. Note konten ide. Jadi yang kalau saya tidak bisa melakukan langsung saat itu, lu note dulu di situ. note dulu di situ, baru nanti kalau ingat, Takut lu boom, langsung lupa. gitu. Jadi kalau sister suruh saya, ayo kayak Bro Ron on camera sekarang. Apa yang mau bahas nih? Apa yang kita mau bahas nih? Nggak ada barbarnya nih. Tapi yang pasti sih parung panjang kita akan segera beresin. Parung panjang nantikan, tidak akan panjang-panjang lagi cerita kamu, bahkan nanti bisa di parung pendek. Itu kecamatan saya parung pendek tuh. Oh, ada lagi, emang ada parung pendek ya? Ada. Astaga. Ada di Instagram Salah kecamatan lagi. parung pendek. Lihat aja siapa kecamatnya. Iya. Siapa ya? Bukan si kumis ya? Bro Badut Kumis. Janganlah. Lu kan DPR RI, udah cukup di Iya, situ aja, cukup. jangan sampai ke bawah lagi. Ya, Oke, kalau Oke. kayak gitu bro, thank you so much bro Sama-sama buat hari ini. semua. Sorry to say nih kalau gue, sorry kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama juga, sama-sama. Dan juga ada pelayanan dari kami, kali Yes. bayar PPH-nya beb. Atau dari Bogor Daily juga ada yang kurang berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita minta maaf. Dan tentunya kita juga thank you so much buat Bro Ron yang sudah hadir di sini bersama Bincang Bogor Daily. Dan ada timnya juga, thank you Mas Lutfi. Mungkin mau nongol kesini juga nggak apa-apa. Terima kasih Lagi atas nyari jodoh itu yang di sebelah saya ya. Terus di bawah saya juga ada tim Bincang Bogor Daily. Ini juga banyak yang lagi nyari jodoh. Nanti kalau yang punya anak ya boleh datang ke sini aja pas kita lagi shoot ya di sini. Dan juga yang di luar sana, terima kasih buat bos-bos yang lagi nonton kita di luar studio. Thank you. Dan juga buat semua para bestie, thank you so much udah nonton kita hari ini. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe. Tumben ya gue ngomong gitu ya. Dan di komen, bahkan di share kalau bisa. Karena apa? Ini penting. Nih buat para bacalek atau caleg-caleg yang lain nih, semuanya gue pengen banget nerima dan bisa duduk bareng ngobrol sama yang begini. Gue nggak mau yang lurus terus pancing, kasih semangat buat warganya, kasih kepercayaan kalau lu memang pantas buat duduk di kursi itu. Oke? Tepuk tangan dulu dong buat Bincang Bogor Daily. Thank you kalau kayak gitu, thank you bro, sehat-sehat selalu. Sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BogorDaily.net BogorDaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, BogorDaily.net, the way of solution.